Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 1. Dan kita akan membaca ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sekali lagi 1 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini saya berikan judul Duta Ajaran Kristen. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama tentunya dengan menggunakan OIA. Ya, mari kita akan terima berkat firman Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Kita akan mengobservasi terlebih dahulu bersama-sama ayat yang kita sudah baca tadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya pada awalnya Timotius ini bermaksud untuk turut pergi bersama dengan Rasul Paulus ke daerah Makedonia. Dan Timotius ini merasa enggan untuk berpisah dari Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus berkehendak lain. Timotius ditunjuk untuk tinggal di daerah Efesus supaya Timotius dapat memberikan pelayanan bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada saat itu. Walaupun Rasul Paulus dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintah Timotius, karena memang Rasul Paulus dapat disebut sebagai pemimpin dari Timotius dalam pelayanan Injil pada saat itu. Nah, namun ternyata Rasul Paulus daripada menegur atau memerintahkan, Rasul Paulus lebih memohon kepada Timotius supaya dia mau untuk tinggal di daerah Efesus dan tetap melayani di daerah itu. Nah, tugas Timotius di kota Efesus ini adalah untuk memperbaiki keimanan baik para pelayan Tuhan maupun anggota-anggota jemaat Tuhan yang ada di sana. Nah, di sini kita melihat apa saja yang harus dilakukan Timotius di kota Efesus dalam usahanya untuk memperbaiki keimanan orang-orang di sana. Yaitu yang pertama, Timotius harus menasehatkan jemaat dan juga pelayan-pelayan di sana di Efesus untuk tidak mengajarkan ajaran-ajaran lain selain ajaran Kristen yang telah mereka terima dari pelayanan rasul-rasul. Dan juga Timotius ini bertugas untuk mengingatkan dan mengawasi setiap jemaat yang ada di sana untuk tidak menambahkan apa-apa kepada ajaran Kristen ya yang sudah mereka terima daripada para rasul-rasul itu. Apapun alasannya tidak boleh ditambah-tambahi isinya. Ya, entah itu mereka ingin menyempurnakankah atau ingin melengkapikah, tidak boleh ya. Apa yang sudah diajarkan itulah yang harus diikuti, tidak boleh ditambah apapun. Karena sesungguhnya ya memang Injil itu tidak ada kekurangannya, tidak ada kesalahannya, sudah paling benar dan tidak perlu ditambah-tambah lagi ya. Dan di sini juga Timotius itu bertugas untuk menjaga ya, mewaspadai agar jemaat Efesus tidak mengubah-ubah isi ajaran Kristen yang sudah diajarkan kepada mereka. Nah, tidak boleh ditambah dan juga tidak boleh diubah isi Injil itu, isi ajaran Kristen yang sudah mereka terima. Nah, inilah yang harus dijaga oleh Timotius di tengah-tengah jemaat yang ada di Efesus. Dan Timotius juga bertugas untuk membimbing dan memperhatikan agar setiap pelayan dan juga setiap jemaat Tuhan yang ada di Efesus memegang erat-erat ajaran Kristen dalam kehidupan mereka dan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan mereka. Ini yang harus diperhatikan, harus dijaga dan harus dirawat ya oleh Timotius bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di Efesus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat interpretasi dan aplikasinya. Apa pelajaran yang dapat kita terima dari hal ini dan juga apa yang harus kita lakukan dari pelajaran ini. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu dari tugas dan amanat yang dipercayakan oleh Paulus kepada Timotius. Kita dapat belajar yaitu kita harus menjadi duta ajaran Kristen yang benar. Nah,
Seperti apa menjadi duta ajaran Kristen yang benar itu? Nah, yaitu sama seperti yang dilakukan oleh Timotius di tengah jemaat Efesus. Yaitu yang pertama, tidak mengajarkan ajaran lain selain Injil Kristus Yesus. Mengajar itu bisa berarti kita memberitakan, kita menasehati, kita mengingatkan orang lain, orang di sekitar kita, baik yang sudah percaya ataupun yang belum mengerti tentang Injil. Kita kasih tahu kepada mereka, kita berikan pemahaman kepada mereka tentang ajaran Kristen yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa. 1 Tesalonika 5 ayat 11 saya bacakan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dengan kita selalu memberitakan ya, dan kemudian juga menasehati orang lain, memberitahu orang lain tentang ajaran Kristen yang benar, untuk melakukan ajaran Kristen yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang membangun orang lain. Tentunya membangun ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar dan ke arah yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kita membawa pengajaran Injil yang benar bagi mereka dan tidak ada ajaran lain yang kita bawa kepada mereka selain firman Tuhan, supaya mereka juga tidak salah langkah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang juga kita harus lakukan sebagai duta ajaran Kristen yang benar, yaitu adalah tidak menyampaikan ajaran Kristen yang sudah ditambah-tambah atau bahkan diubah-ubah. Ya, tidak demikian Bapak Ibu ya. Hal ini bisa disebut sebagai penyesatan. Terlihatnya rohani, terdengarnya rohani, ya, tetapi sesungguhnya tidak lagi tepat seperti isi firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, hal ini sangat terlarang untuk dilakukan. Kita ini harus menjadi duta ajaran Kristen yang benar, yang tepat, ya, yang kemudian sesuai dengan Injil firman Tuhan. Bukan kita mengubah-ubah atau kita menambah-nambah isi firman Tuhan. Entah itu kita sudah belajar, entah itu kita sudah bersekolah, tapi firman Tuhan itu tidak boleh ditambah-tambahkan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah sendiri yang kalau Tuhan ingin berfirman sesuatu yang lain, hendaklah Tuhan yang melakukannya, bukan kita yang menambah-nambahkannya. Jadi jangan sampai kita membawa pengajaran Kristen kepada orang lain yang kita sudah tambah-tambah, bahkan mungkin kita sudah ubah sendiri. Nah, ini disebut dengan penyesatan. Ya, kita bertugas untuk membawa orang kepada kebenaran, bukan kepada kesesatan. Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, kita tahu bersama di akhir zaman ini akan banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi, dan memang itu akan ada, ya, karena itu adalah firman Tuhan. Ya, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Memang itu akan ada, tapi orang yang menyesatkannya pun nanti itu akan mendapat akibatnya, akan mendapat konsekuensinya. Celakalah bagi mereka yang menyesatkan. Nah, kita pun juga Bapak Ibu, saat kita mau membawa pengajaran bagi orang lain, bawalah pengajaran yang benar. Jangan sampai kita menyesatkan orang lain dengan apa yang kita sampaikan, walaupun terdengarnya rohani, tapi sebenarnya tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Itu tidak benar Bapak Ibu. Itu disebut juga sebagai penyesatan, dan celakalah kita saat kita menjadi seorang penyesat bagi orang lain. Dan kemudian hal yang ketiga, seperti apa menjadi duta ajaran Kristen yang benar itu? Yaitu adalah menjadi pribadi yang membimbing orang lain untuk memegang teguh dan melakukan ajaran Kristen yang benar itu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak hanya menasehati, tidak hanya mengajarkan, tidak hanya mengingatkan, tetapi kita juga memberikan contoh. Kita juga memberikan teladan yang baik, menunjukkan teladan yang benar tentang seperti apa melakukan ajaran Kristen yang benar itu, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya berkata-kata, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, supaya orang lain pun melihat kehidupan kita bahwa benar pengajaran kita lakukan itu, yang pengajaran kita sampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan, dan kita pun melakukannya, sehingga orang lain pun juga semakin dikuatkan imannya untuk setia melakukan firman Tuhan dan ajaran Kristen dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau menjadi duta ajaran Kristen yang baik dan benar. Kita membawa orang kepada kebenaran firman Tuhan dan membawa orang
orang kepada ajaran Kristen yang benar, murni sesuai dengan firman Tuhan, sehingga banyak orang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami menjadi pembawa Injil, menjadi duta ajaran Kristen yang benar bagi orang banyak di sekitar kami, membawa jiwa-jiwa untuk mengerti tentang firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya keluarga GPD LSAD Magelang mengangkat tangan ke tempat kudus dan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati kami dari Sion. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami aminkan firman-Mu dan kami sudah terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.